Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Jani Nasrullah dan teman saya Denny Ferdimansyah akan sedikit membicarakan atau ngobrol membicarakan bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Mungkin sebagaimana yang telah kita ketahui gitu kan, bahasa Arab itu sangat sering digunakan atau sangat sering dipelajari gitu. Mungkin kenapa sih kok bisa sampai segitunya, sebanyak itu gitu, sebanyak itu bahasa Arab terusnya di Indonesia Ya. itu dipelajari gitu. Nah, pertama yang kita lihat adalah mengapa kita sering menemukan bahasa Arab gitu ya. Entah itu di dalam Al-Qur'an ataupun ketika kita sholat pun menemukan bahasa Arab. Sholat ataupun dalam azan gitu. Nah, karena memang pada dasarnya negara kita ini mayoritas beragama Islam. Ataupun dalam azan gitu. Nah, karena memang pada dasarnya negara kita ini mayoritas beragama Islam. Tentulah mayoritas umat Islam itu lazim mempelajarinya. Karena kitab sucinya ataupun Al-Qur'an itu bahasa Arab gitu kan. Ya, gitu. Jadi otomatis gitu, kita harus mempelajarinya. Tapi gini, kesulitan mempelajari bahasa Arab itu saya rasakan gitu ya ketika SD, bukan SDMI gitu, Madrasah Ibtidaiyah, terus MTS dan Aliyah. Nah itu terkhususnya di bidang nahwu gitu, di ilmu alatnya gitu. Itu sangat rumit sekali gitu. Nah sebenarnya untuk kenapa sih bisa sulit seperti itu gitu, entah itu kita secara pengucapan, secara kalam, maharatul kalam, ataupun mempelajari secara sintaksis, morfologi gitu. Itu bagaimana? Ya, memang pada dasarnya bahasa Arab itu sangat sulit ya dipelajari oleh anak-anak kita ya khususnya, karena memang bahasa Arab sendiri itu berbeda dengan bahasa yang lainnya, khususnya mengenai hurufnya gitu kan. Yang biasanya kita dari bahasa ibu kita ya, kan bahasa Indonesia, otomatis bahasa Indonesia itu adalah hurufnya Latin gitu. Tapi sedangkan ketika si anak itu mempelajari bahasa Arab, otomatis hurufnya pun berbeda. Nah, si anak itu otomatis kan belum menyesuaikan gitu. Nah, yang sulit dipahami itu dalam bahasa Arab itu menurut saya ya, dari bidang ataupun di bagian sintaksis gitu, nahunya gitu. Jadi kerumitan di situ ketika pengalaman saya dulu mempelajari bahasa Arab gitu. Jadi sangat sulit sekali gitu, entah itu gurunya ataupun saya secara pribadi tidak bisa menerima yang disampaikan oleh guru itu gitu. Nah, antum katanya, kata antum mempelajari nahwiyah, mempelajari sintaksis dalam bahasa Arab itu mudah atau tidak gitu menurut antum, pengalamannya? Menurut saya pribadi sulit. Bagian apanya gitu? Ya karena memang kan bahasa Arab itu memiliki susunan kalimatnya dalam sintaksis. Bagaimana dari pertama yang kita pelajari kalam gitu kan. Kalam terbagi menjadi 3, ada isim, ada fi'il, ada haraf gitu ya. Kita harus dapat membedakan terlebih dahulu. Kemudian ada susunan yang lainnya, seperti kita harus mengenal mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul. Kan itu kan ada suatu rumusan-rumusan yang memang secara teoritis kita harus hafal gitu. Harus hafal. Nah, tapi setelah saya lulus dari Aliyah itu, jadi untuk memudahkan mempelajari bahasa Arab itu terkhusus nahwiyahnya itu, yang pertama kita harus tahu diri gitu. Maksudnya saya ini bisa nggak sih, saya ini membutuhkan tidak ilmu nahwiyah itu gitu. Nah maka dari hati itu
kita mempunyai tekad untuk harus ada keteguhan hati harus gitu ada ya. keteguhan hati dan kesabaran gitu. Sebenarnya kalau di apa namanya kalau dibandingkan gitu antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu ada persamaan ya, ada persamaan. Jadi konsep umum secara bahasa itu rata-rata sama mungkin ya. Kan ada dalam bahasa itu kan ada dalam bahasa Arab mah kalimat itu terbagi kepada 3 ya. Isim, fiil dan huruf. Nah, gitu. Nah, di dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ada isim itu adalah kata kerja. Isim itu kata benda. Fiil itu kata kerja dan huruf itu kata sambung. Tuh. Nah, juga di dalam bahasa Arab juga ada yang namanya fa'il. Ya, kedudukan itu ya. Kedudukan wadifah gitu. Ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul gitu. Atau di Indonesia sering disebut dengan subjek, predikat, objek. Sebenarnya sama, susunannya seperti itu. Ada gitu. Ya, cuman mungkin bedanya itu istilahnya mungkin ya. Istilahnya salah satunya yang membedakan adalah istilahnya. Istilahnya itu yang membuat kita mungkin agak pusing kalau belum terbiasa gitu. Ya. Kalau belum terbiasa itu agak pusing. Tapi kata antum nih, bahasa Arab itu lebih mudah mempelajari bahasa Arab secara sintaksis ataupun cara kalam, cara langsung gitu. Ya, tapi kalau menurut saya karena memang basic saya dulu di pesantrennya itu menggunakan kajian kitab kuning, maka otomatis secara teoritis lah pasti ke sintaksis dan morfologisnya gitu, nahwiyah, sorfiyahnya. Karena ya basic saya seperti itu gitu, dari awal dipelajari kitab kuning gitu kan, diajari secara teori ya pastilah yang paling saya mudah yang paling mudah dipelajari ya pasti secara nahwiyah sorfiyahnya, dan adapun dalam kalamnya saya sulit gitu karena memang tidak dibiasakan dalam hal tersebut. Jadi ya sulitnya itu karena kita tidak dibiasakan sejak kecil. Tapi itu kan antum yang sudah mempunyai basic bahasa Arab, terusnya dalam nahwiyahnya ataupun ya teori-teorinya seperti itu. Tapi bagaimana kalau ketika seseorang misalnya lulusan umum SMK misalnya, apalah itu ingin mempelajari bahasa Arab gitu, pastilah kan maksudnya sulit gitu. Ya, pasti sulit. Sulit adaptasi gitu kan, adaptasi dengan bahasa Arab yang segitu rumit gitu. Nah, kata antum itu gimana itu? Pandangan antum kalau orang umum, maksudnya umum itu kan sekolahnya umum gitu kan, tidak ada basic dalam bahasa Arabnya gitu. Nah, setelah itu bahasa Arab gimana ya? Yang pasti yang pertama adalah niat ya. Niat pasti. Yang pertama adalah hati kita ingin mempelajari. Terusus bagi yang umum ingin langsung mempelajari bahasa Arab, yang pertama adalah harus menyukai dulu. Menyukai dulu, karena apapun ketika kita menyukainya meskipun kita sulit, insya Allah karena kecintaan kita, karena kesukaan kita terhadap pelajaran tersebut, insya Allah akan mudah gitu, akan lancar gitu, tidak akan terlalu menjadi suatu beban gitu. Dan itu ya yang pertama keteguhan hati, yang kedua menyukai bahasa Arab gitu ya. Menyukai karena itu landasan yang harus kita miliki ketika kita ingin sebenarnya mempelajari segala hal ya gitu ya. Entah itu ilmu bahasa Arab juga, apapun itu. Ilmu matematika apalagi kalau misalnya ketika kita tidak menyukai ilmu tersebut ya pasti kita akan kewalahan gitu. Akan sulit juga gitu. Karena ketidakresponan hati kita terhadap ingin belajar tersebut. Jadi tidak akan masuk gitu ke dalam. Yang ada ngantuk gitu, jenuh gitu. Malas sorean gitu. Itu pengalaman saya itu seperti itu. Ya memang saya juga seperti itu. Pengalaman saya ketika memang waktu dulu belum ada, maksudnya sudah ada
suka gitu, suka bahasa Arab tapi belum ada keteguhan hati gitu. Itu tuh rasanya tuh malas gitu kan, malas. Jadi baru ada niat gitu. Baru ada niat itu ketika saya masuk ke jurusan bahasa Arab gitu. Pas masuk kuliah mungkin. Nah di situ pas masuk kuliah saya, oh ternyata penting ya bahasa Arab itu. Nah setelah itu saya mempunyai keteguhan hati ingin mempelajari terkhususnya dalam ilmu nahunya gitu, walaupun sekarang pun masih kurang gitu, belum wah gitu dalam ilmu nahu itu gitu. Jadi itu ya basic yang harus kita punyai dalam diri kita itu adalah keteguhan hati dan rasa suka terhadap bahasa Arab itu ya. Dan mungkin yang selanjutnya adalah ketika kita ingin mempelajarinya, kita pun harus membiasakan diri untuk dapat membaca-baca ataupun melatih diri dengan berbicara ya gitu kan. Karena ada perkataan la maharota illa bitadribat ya. Tidak ada keterampilan kecuali dengan bikasroti tadribat, kecuali dengan banyaknya latihan gitu. Ya emang sih. Jadi gini, dalam segala apapun ya, terkhusus bahasa Arab, ketika kita sudah bisa misalnya nih bab ini gitu, nah itu tidak dipelajari lagi gitu. Kita tidak mengulik-ngulik lagi tentang misalnya itu yang menjadi masalahnya. Yang jadi masalahnya itu kita dalam bahasa Sunda ngedul gitu nya. Ngedul gitu. Mau bagaimanapun kita sudah terbiasa, mau kita sudah jago tapi tidak dipakai sudah bakal hilang deui gitu. Akan hilang lagi gitu. Jadi itulah tadi yang pertama adalah keteguhan hati, yang kedua adalah rasa suka ya terhadap bahasa Arab, dan yang ketiga adalah membiasakan diri. Jadi membiasakan diri di rumah ataupun di tempat yang kita membaca atau mengulanginya lagi gitu, atau membaca latihan lagi gitu, latihan lagi di rumah gitu. Maka dari itu kita pun harus kalau bisa gitu ya berdiam diri di lingkungan yang memang gitu. Banyak orang yang belajar bahasa Arab gitu. Biahnya gitu ya. Biahnya. Lingkungan. Karena lingkungan itu sangat penting gitu, yang sangat mempengaruhi terhadap keterampilan kita gitu. Nah, biah juga kan lingkungan terusnya ketika kita mempelajari bahasa Arabnya dari segi kalamnya itu yang sangat penting adalah biah sebenarnya. Iya, sangat penting itu biah lingkungan gitu. Walaupun bagaimana kemungkinannya itu sangat sedikit ketika kita mempelajari kalam tapi lingkungan kita adalah lingkungan Sunda misalnya. Pasti akan kesulitan pasti. Kesulitan. Maka dari itu biasakan ataupun di lingkungan kita adalah kita bertemu ataupun dalam satu komplek pembelajaran bahasa Arab gitu. Ya, entah itu kita ke pesantren gitu ya, mau ke pesantren atau ke memang tempat pembelajaran bahasa Arab ya, seperti di mana itu? Di Parenya. Di Pare ya. Pare kan itu insya Allah kita berdiam diri meskipun tidak kenal apa-apa, misalkan kita masih polos datang ke sana 2 bulan, insya Allah karena ada lingkungan seperti itu kita pun akan dapat menguasainya gitu. Tapi tidak berdiam diri juga kan? Ya tidak berdiam juga. Kita harus interaksi gitu ya, kan? Interaksi nanti terbiasa gitu kan pada akhirnya. Tapi problemnya lagi nih, ketika kita sudah ada di lingkungan itu, apalagi ini mah yang baru membuat lingkungan tuh ya, misalnya masuk ke dalam pesantren gitu, masuk ke dalam pesantren dan di lingkungan itu belum terbiasa menggunakan bahasa Arab, tapi dia itu sudah ada kesepakatan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia nanti dihukum ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu hanya berjalan beberapa bulan saja gitu. Iya. Nah, awalnya terasa berat gitu kan, tapi karena terbiasa insya Allah jadi bisa. Iya. Tapi kasus lain berbeda gitu. Karena berjalan hanya beberapa bulan, nah kesananya sudah tidak berjalan gitu.
seperti yang kita alami gitu. Ya, seperti itu ya. Iya, Tidak seperti dapat dimungkiri, memang seperti itu kenyataannya. Jadi kembali lagi ke konsisten gitu ya. Konsistensi kita, Konsistensi kita untuk tetap belajar, ingin belajar, tetap semangat, tetap keteguhan dalam hati kita. ya gitu. Jadi itulah problematika bahasa Arab ya gitu, sedikitnya gitu. Seperti itu. Apa lagi? Apalagi ada? Ya Gitu. mungkin segitu aja. Karena Gitu. mungkin durasi terlalu panjang. Oh iya, durasi terlalu panjang, takut membosankan. Takut jenuh juga kan dengan Jenuh mungkin juga. nanti kita lanjut ya. Mungkin nanti kita akan lanjut dengan dunia pendidikan lah, dengan tema-tema pendidikan gitu, Khususnya dalam bahasa Arab. Nah, insya Allah kita juga nanti akan membahas tentang dasar-dasar ilmu bahasa Arab ya. Nah, kita mulai dari dasar dulu agar memudahkan bagi para pemula. Nah, agar memudahkan bagi para pemula. Nah, karena kan kalau misalnya langsung berat, misalnya apa namanya, Oh, langsung ke yang tinggi-tinggi ini tinggi misalnya, wah sangat sulit. akan apa namanya kaget gitu ya, kaget dan tidak akan paham mungkin. Pasti. Kedepannya juga. Tidak akan paham. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya. Ya. Mungkin nanti akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel kita Ya. dengan subscribe Like and comment, oke? and share gitu. And share, Ya. oke? Ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.